Selamat pagi, sore atau malam. Nama saya wartawan biasa dari Berapa Qs. Untuk topik hari ini, saya ingin mengemukakan sesuatu yang mungkin kau dan saya ketahui. Internet adalah sesuatu yang kita menggunakan sehari-hari, dan ada segala macam hal di sana. Saya bisa menyarikan benda yang sangat spesifik dan bisa menemukan apa yang dicari. Karena semua bisa ditemui di internet, ada topik-topik yang beberapa orang yang tidak bisa melaluinya atau tidak sesuai untuk audiens tertentu. Yang terakhir dinyebut atau si audiens tertentu itu biasanya anak kecil yang setahun TK sampai SD awal, tapi bisa saja rentang usia dianggap sebagai anak. Orang-orang dewasa cenderung mengatakan bagaimana hal ini bisa membahayakan kepolosan anak-anak, dan mereka harus diperhatikan terus-menerus atau seperti itu. Terkadang, tokoh masyarakat membicarakan tentang ini. Karena semua itu, saya menjadi tertarik dengan topik ini. Jadi, aku akan melihatkan tentang anak-anak dan akses internet bebas. Halo, nama saya itu Reporter, dan untuk bagian-bagian video ini, aku akan menjadi narasinya. Pertama-tama, apa jenis situs-situs anak yang suka mengunjungi? Jenis situs yang anak suka mengunjungi itu yang ada game online, layanan berbagi media, dan sosial media. Game yang paling populer sekarang itu biasanya online, seperti PUBG, Minecraft, Fortnite, Among Us, dan Roblox. Mereka semua bisa dimain di mobile, PC, dan konsol. YouTube itu situs berbagi video yang terpopuler internasional. Dengan setiap hari, ada 122 juta pengunjung dan 1 miliar jam konten yang tertonton. Ada dua jenis yang bisa dipakai. Pertama, itu YouTube biasa, yaitu situs youtube.com atau aplikasi yang pertama muncul saat cari di toko aplikasi. Kedua, YouTube Kids, dan seperti namanya, untuk anak-anak, ditujuan yang sekitar prasekolah sampai 12 tahun. Media sosial yang banyak anak memakai itu adalah bisa berbicara dengan orang lain di online atau berbagi video foto dengan mereka, seperti Instagram, Discord, dan TikTok. Instagram ada fitur stories, yaitu seperti Snapchat, tapi bisa di-archive ala chapters. Discord mempunyai servers, ia berapa ruangan obrolan dalam satu, seperti forum. TikTok yang paling terbaru, dan seperti Musical.ly. Biasanya dengan topik ini, efek ke anak akan dinyebutkan, dan untuk seimbang, saya akan tunjukkan efek positif dan negatif. Untuk efek positif, yang pertama itu, mereka menjadi lebih pintar, biasanya dari permainan yang menantang otak. Dan yang kedua, anak-anak memiliki minat yang mereka sukai yang diketemui melalui internet. Dan ketiga, jika mereka ingin tahu tentang sesuatu, mereka dapat mencarinya di Google. Yang keempat, imajinasi mereka menjadi lebih luas dari orang-orang kreatif di internet. Dan yang kelima, mereka memahami beberapa hal sejak usia dini. Untuk poin yang negatif, melanjutkan dari poin terakhir, yang pertama, mereka menjadi PK terhadap topik yang mengerikan. Untuk yang kedua, murid akan terganggu dari tugas sekolah mereka ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, karena ada orang nakal di web, di samping yang baik atau layak, mereka juga belajar perilaku dari orang itu. Yang keempat, kebalikan dari anak-anak menjadi lebih sosial adalah karena menghabiskan begitu banyak waktu online, mereka menjadi lebih menarik diri. Yang kelima, perang sangka dapat terjadi dari online, dan anak-anak tanpa sadar bertindak karena menyaksikannya di internet. Apa yang akan Anda dengar sekarang adalah wawancara yang telah kami siapkan dengan seseorang yang memiliki pengetahuan psikologi dan pengalaman akses web gratis saat masih muda. Nama saya itu Reporter dari Berapa Qs, dan ini adalah interview untuk topik di jam 6. Pertama-tama, siapa Anda? Aku Sawa, tapi bisa dipanggil Niko. Dan saya itu murid di kota Sakurata. Apakah pengalaman Anda dengan teknologi? Ya, saat aku kecil, setahun ke 4 gitu, aku memain game di laptop, dan kayaknya di SD aku mengembangkan minat dengan cara teknologi kerja, tapi cuma kayak minat kecil gitu, bukan kayak mau jadi karir. Oke, untuk pertanyaan
Selanjutnya, saya ingin Anda menjawab secara spesifik tentang sisi internet yang aneh, seperti ada dada dan mirip gitu. Oke, sip. Pertama, itu game apa yang Anda mengingat memain saat kecil? Aku ingat main game yang dandan karakter, biasanya cewek dari waralaba seperti Monster High atau Barbie. Biasanya Barbie. Juga ada main yang gimana caranya ya? Itu lukai orang gitu dan cara banyak. Itu gamenya dari tahun 00 gitu, kayak banyak game dari itu yang seperti gameplaynya cuma itu. Kalau video YouTube, apa yang Anda mengingatkan? Saya melihat video biasanya kayak gaming juga. Banyak yang horor, juga ada kayak tindakan gitu. Biasanya kayak RPG, tapi ada juga yang first person atau dari mata karakter pemain. Oh, juga ada creepypasta, itu kayak cerita horor dari internet, originnya. Dulu itu anggap sebagai puncak horror net gitu, tapi sekarang itu diejek karena beberapa cerita mengikuti struktur yang sama atau dianggap klise sekarang. Setelah bertahun-tahun, apa yang terjadi padamu setelah melihatnya di tahun sekarang? Aku menjadi PK dari kayak gore itu, biasanya kayak dari gore, kayak seperti ada karakter yang kayak mati berkali-kali. Oke deh, aku memperlakukannya seolah-olah itu hal yang normal, tapi saya itu kayak aku tahu itu aneh. Dan kayaknya itu kecintaan saya pada genre aksi dan horor berakar dari situ. Kenapa Anda memikir itu? Kalau maksudnya seperti, oh my god, kamu tidak memiliki masalah mental ketika ditampil hal seperti itu saat kau masih anak? Jadi itu mungkin dari saat saya kecil, saya cuma mikir, ini game menyenangkan, atau kenapa montir game ini kayak gini sih, ini boring sekali, ada mekanik lebih menyenangkan. Kayaknya itu pertanyaan kita mempunyai untuk Anda. Jadi, terima kasih untuk jam Anda. Oke. Sama-sama dan selamat siang. Jadi, kesimpulan saya dari semua ini itu anak yang di internet dengan jangkauan bebas itu ada yang positif dan negatifnya. Dan kalau Anda mau mempunyai pengalaman yang baik dan sehat di internet, kau harus memberikan batasan. Tapi jangan terlalu ketat kalau mau anak juga mendapat pengalaman yang seru. Ini reporter dari Berita Bagius, sumber harian Anda untuk berita yang bagus. Sampai jumpa.